Korban dugaan penipuan pembuatan rekening baru di bank dan ATM lapor ke Polres Tasikmalaya Kota. Sejumlah korban mendapatkan tagihan dari bank, sehingga kini jumlah korban penipuan bertambah menjadi 48 orang. Puluhan warga termasuk pelajar di Kecamatan Mangkubumi dan Cihideng, Kota Tasikmalaya melaporkan praktik penipuan dengan modus buka rekening baru ke Polsek Cihideng. Korban selama ini tak mengetahui modus penipuan dan baru sadar setelah pihak bank datang ke rumah. Pihak bank menanyakan buku tabungan dan ATM milik korban karena ada nilai transaksi yang mencurigakan. Beberapa korban sudah mendapatkan tagihan dari pihak bank. Sebelumnya, korban diminta untuk membuka rekening baru dengan bujuk rayu diberi imbalan Rp200.000 oleh pelaku. Setelah buku rekening dan ATM jadi, langsung dibawa oleh pelaku. Jumlah korban penipuan terus bertambah hingga puluhan orang. Kan setiap bikin rekening dicatat, cuma catatannya nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Kebanyakan memang teman-teman minta, anak-anak pelajar kebanyakan. Iya. Tapi yang ibu-ibu juga ada? Ada. Buat apa sih itu teh? Game online bilangnya buat game online. Ini disalahgunakan, dipakai penipuan. Jadi salah satu korban yang ditipu lapor ke polsek, dari polsek ke bank, terus dibekukanlah rekening yang atas nama Dini. Banyaknya korban kasus dugaan penipuan pembuatan rekening baru dan ATM, pihak Polsek Cihideng melimpahkan kasus ini ke Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Korban yang datang ke Polres Tasikmalaya Kota menjalani pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Dalam kasus penipuan ini, Polres Tasikmalaya Kota sudah memeriksa 18 orang. Diduga korban penipuan pembuatan rekening baru, sejumlah bank dan ATM terus bertambah. Modus penipuan dengan menyuruh korbannya itu untuk membuat ATM dan digunakan untuk penipuan. Korban diminta untuk membuat nomor rekening baru, kemudian ATM-nya dipegang untuk melakukan penipuan. Kerugian sementara berkisar antara 300.000 sampai sejutaan. Polisi mengumpulkan data para korban dugaan penipuan pembuatan rekening bank baru dan ATM. Di Serang, Banten, seorang pemuda ditangkap aparat usai membobol ATM di salah satu minimarket dan menggondol uang tunai senilai Rp79 juta. Pelaku nekat beraksi lantaran terlilit utang pinjaman online ilegal serta keranjingan judi online. Berdasarkan laporan karyawan minimarket dan berbekal hasil gelar olah tempat kejadian perkara, petugas meringkus seorang pemuda sekaligus karyawan teknisi anjungan tunai mandiri atau ATM di rumahnya di wilayah Serang, Banten. Dalam waktu 2 jam, pelaku nekat membobol mesin ATM di salah satu minimarket di lingkungan perumahan Puri Citra, Kecamatan Walantaka dan menggondol uang tunai Rp79 juta. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit CPU serta harddisk CCTV mesin ATM yang dicuri dari dalam minimarket. Digunakan untuk apa ini? Untuk bayar pinjol ilegal sama main judi online. Sudah sering main judi online? Sudah. Sudah berkeluarga? Sudah. Utang pinjolnya berapa banyak? Utang pinjol berapa banyak? Sampai 20 juta. Emang untuk apa kok bisa minjem ke pinjol? Untuk modal main judi. Pelaku ini pernah bekerja di tempat lebih kurang kayak teknisi lah, reparasi gitu. Jadi memahami tentang seluk-beluk komputer. Ini kan komputer. Jadi yang bersangkutan memahami cara membuka teknisi, bagaimana tidak kesentrum, bagaimana mencabut CCTV, bagaimana mematikan alarm, sehingga biasa membuka dan itu tidak terlalu sulit karena memang alat bantunya ada seperti sobek, tang juga ada. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat mencuri cincin emas milik kekasihnya. Ironisnya pemirsa, uang hasil jualan cincin emas curian itu digunakan untuk foya-foya dan membayar utang judi online.
Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Pemirsa, saya Arliza Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah Muhammad Septiadi, pemuda yang nekat mencuri cincin emas milik kekasihnya di Jalan Letjen Simanjuntak, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Saat beraksi, pelaku berpura-pura berkunjung ke rumah korban. Saat sang kekasih lengah, ditambah situasi rumah yang sepi, pelaku langsung mengambil cincin emas korban. Ironisnya, cincin sang kekasih digadaikan, lalu uangnya digunakan untuk foya-foya dan membayar utang judi online. Dia maling atau mengambil rumah, memang rumah itu dalam keadaan kosong. Sebenarnya yang diambil itu adalah satu cincin emas milik korban, terus langsung pelaku jual cincin emas itu, foya-foya mereka dianya. Dia sendiri main tunggal dia, untuk BB tunggal tinggal sisa 25.000, tapi alhamdulillah cincinnya juga kita berhasil amankan juga dari tempat dia jual. Selain cintanya diputuskan sang kekasih, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dirinya terancam hukuman 5 tahun penjara.